Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zen Permana ya. Teman-teman percaya nggak bahwa pendidikan kita itu bergantung sama orang tua kita gitu ya. Dan ini turun-temurun. Makanya kalau orang tuanya nggak begitu peduli sama pendidikan, maka kemudian anaknya pun nggak akan serius. Nggak akan serius dalam mengenyam dunia pendidikan. Mulai dari SD, SMP, SMA, nggak serius. Apalagi masuk kuliah, ngapain sih? Dipikir-pikir aku masuk kuliah ya. Balik lagi nih ya, kalau orang tuanya tidak serius, nggak betul-betul share value betapa pentingnya pendidikan, maka anaknya pun juga berat, susah ya untuk bisa survive dan nyaman untuk berpayah-payah dalam dunia pendidikan. Pasti pengennya tuh yang instan, ya cuman memenuhi kewajiban, masuk sekolahnya juga, lulus juga bingung makanya mau jadi apa, ya karena barangkali udahlah nak, yang penting kamu sekolah, tapi nggak pernah dijelasin apa esensi pendidikan sama orang tuanya. Nah ini yang mudah-mudahan di video ini ketika dibahas, ini jadi cermin buat kita nih, calon orang tua. Karena kalau bagi kita terutama teman-teman yang lagi nonton, mungkin kayaknya udah telat ya, karena kita udah keburu dewasa, mungkin juga udah lulus kuliahnya dan merasakan iya juga sih apa yang aku pelajari kayaknya nggak aku pakai banget di kehidupan gitu ya. Kalau aku pribadi ya, seorang Zen Permana, kuliah psikologi S1, S2, S3, merasakan betul bahwa yang dipelajari itu ngaruh banget di kehidupannya. Maka aku akan ngajarin dan share value ke anak-anak aku bahwa pendidikan sampai level dan jenjang tertinggi itu penting gitu. Dan value yang penting itu kemudian aku rasa juga sangat urgent untuk aku sampaikan ke anak-anak. Nah ini yang pengen aku sharingkan ya, cerita tentang aku bisa begini ya, bisa menikmati, menyenangi dan memilih menurut aku jurusan yang tepat, program yang tepat buat aku karena orang tua, si mama terutama, itu begitu concern dan share value tentang betapa pentingnya berpendidikan gitu ya. Jadi, dan menariknya gini, kalau orang tuanya lulusan S1, maka peluang anak untuk masuk S2 itu lebih tinggi dibanding orang tua yang nggak S1 gitu ya teman-teman ya. Makanya bergantung, yang pertama yang harus kita tanamkan yang penting adalah betapa pendidikan itu penting buat aku, dan kita mesti nge-share bahwa apa yang didapat dari pendidikan itu penting untuk kehidupan kamu di masa depan. Kamu itu maksudnya ke anak-anak. Kalau teman-teman yang nyimak ini, nonton ini, masih belum punya prinsip dan keyakinan bahwa pendidikan penting, ya jangan harap nanti anak-anaknya mau seneng dan berminat untuk sekolah tinggi, nggak mungkin gitu ya. Nah aku belajar dari keluarga besar tuh ya. Jadi kakek nenek itu cuman lulusan SGB ya, sekolah mungkin setara SMP atau setara SMA. Mama nge-push sampai S1, maksain diri sampai S1 karena penting banget untuk punya jenjang pendidikan, karena diminta oleh nenek. Jadi nenek aku tuh minta mama dan anak-anaknya pokoknya dan adik-adik mama itu untuk betul-betul sekolah, serius, dipaksa dan di-share value-nya apa, kenapa penting untuk sekolah, kamu harus dapat apa di sekolah, kamu mesti belajar apa di sekolah. Jadi sekolahnya pada tinggi semua. Jadi kakek nenek aku itu punya anak 6, 6-6-nya sarjana. Nah itu tuh sebuah hal yang jadi prestasi di lingkungan kami yang rumahnya tinggal di gang gitu ya, yang karena nggak ada orang-orang tetangga sebelumnya yang seperti itu. Dan itu kemudian mengubah cara kami memandang realitas dunia, dan kemudian mengubah tadi kondisi keuangan kita semua. Nah termasuk ke generasi ketiganya nih, ke cucunya. Aku kemudian dapat value bahwa pendidikan itulah yang kemudian membuat kita beda dalam menghidupi kehidupan. Nah perbedaan itulah yang kemudian bikin aku pengen terus sekolah tinggi, karena pendidikan itu nggak bawa perubahan ya kalau meyakini dan menseriusi. Nah itu yang makanya poin penting, karena ngelihat fenomena zaman now, orang-orang itu jadi kehilangan minat dan kehilangan alasan kenapa aku harus melanjutkan pendidikan ke level yang paling tinggi gitu.
Yang penting bisa nyari duit, yang penting skillnya sesuai dengan pasar, yang kalau aku sekolah di sini emang bakal kerja di mana. Jadi pertanyaannya tuh ke arah situ. Nah ini yang aduh miris banget, karena pendidikan bukan untuk itu. Pendidikan itu untuk menata pola perilaku bersama-sama supaya semua tuh perilakunya pada beradab gitu ya. Makanya kalau teman-teman lihat kondisi di jalanan seperti apa, kriminalitas seperti apa, ya nggak? Para pemimpin kita yang memimpin dan korupsinya coba gila-gilaan itu SYL dan Kementerian Pertanian seperti apa, ya nggak? Karena pendidikan yang diseriusi dan di-share betul value-nya. Jadi aku bukan ngajak teman-teman untuk sekolah setinggi-tingginya, bukan. Aku pengen ngajak teman-teman, yuk kita bisa ngasih contoh sampai level pendidikan apa, share kepentingan dan value-nya apa gitu. Itu yang harus kita bagi ya. Nah, makanya kemudian ketika sekarang aku lagi sampai beres S3, kemudian jadinya lebih concern ke anak-anak. Oh iya ya, anak aku apa? Jadinya orang tua yang kemudian concern betul dan bisa share value tentang pentingnya pendidikan, maka akan lebih peka dan lebih siap untuk memfasilitasi anaknya di jenjang pendidikan. Nah itu penting. Karena kemajuan suatu bangsa itu karena pendidikan, inovasi lah apa, bukan dari industri datangnya, tapi hasil dari pendidikan ya, kemampuan keterampilan membaca kehidupan seperti apa, lalu bisa ngasih solusi. Kan hasil pendidikan sebetulnya. Nah makanya teman-teman tadi balik lagi ke kalimat awal, ternyata orang tua itu punya pengaruh yang penting buat pendidikan seorang anak. Bukan cuma orang tua sebagai pendidiknya, tapi orang tua yang ngasih, yang share value bagaimana anak memandang dan menatap pentingnya pendidikan. Jadi kalau kita S1 tapi kita nge-share value kita betapa pentingnya sekolah, kuliah, anak jadi mau terus sekolah lebih tinggi. Dan semakin tinggi, nah keuntungannya berpendidikan tinggi adalah kita akan berjejaring, berrelasi, berinteraksi sama orang-orang juga dalam tahap level pemikiran yang tinggi juga. Dengan kompleksitas interaksi yang tinggi, level berpikir yang tinggi juga, kita punya banyak alternatif pemecahan masalah. Jadinya tidak rentan stres, tidak rentan galau, punya banyak alternatif dan cara berpikir dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Dan berjejaring dengan orang-orang, punya relasi dengan orang, dan punya support orang-orang yang juga punya level kualifikasi pendidikan yang tinggi. Saling bantu di level tinggi dalam kehidupan. Itu kan penting banget gitu. Itu yang tidak akan didapatkan oleh banyak orang. Dan lucu, ternyata sarjana di Indonesia itu masih kurang dari 10%, konon 6%, dan yang S2, S3 itu jauh lebih kecil lagi, sedikit banget. Dan yang miris adalah orang nggak ngerasa penting lagi soal pendidikan. Nggak usahlah sekolah tinggi-tinggi lah, yang penting kamu bisa nyari makan, yang penting dapat kerja, yang penting baik, yang penting soleh. Enggak, pendidikan tinggi juga penting. Makanya orang tua lah justru yang paling ngaruh di situ. Nah pertanyaan aku ke teman-teman di video ini adalah, teman-teman dididik dulu sama orang tua yang seperti apa, sehingga sekarang level pendidikannya seperti apa. Lalu jangan berhenti dinyalahin orang tua ya, cuman evaluasi aja. Oh jangan-jangan aku malas-malesan kuliah, aku nggak mau lanjut lagi kuliah, jangan-jangan aku belum ke-share value soal pentingnya pendidikan sama orang tua. Nah sebagai orang tua, as a parent, sekarang aku sebagai orang tua, apa yang akan dan bisa aku lakukan untuk generasiku nanti, untuk anakku, untuk cucuku, apa yang perlu aku persiapkan dan fasilitasi. Kalau teman-teman lihat biaya pendidikan tinggi sekarang tuh makin naik dan nggak akan pernah nurun ya, kecuali dibenerin sama pemerintah dan fokus pemerintah ke sana. Tapi kan udah ketahuan ya, kelihatan ya fokus pemerintah yang akan datang walaupun belum dilantik kan nggak akan ke sana. Jadinya kembali ke kita lagi. Kalau teman-teman sebagai seorang tua, bagaimana cara teman-teman untuk bisa share value tentang pentingnya pendidikan dan bagaimana memastikan bisa memfasilitasi anak-anaknya nyampe ke level pendidikan yang tertinggi. Mudah-mudahan video ini jadi cermin, jadi ajang refleksi, introspeksi juga pemikiran buat kita supaya mau nyampe ke level pendidikan yang paling tinggi yang bisa kita lakukan, yang mampu kita lakukan. Ya, Zain Permana pamit mundur. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.